syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian hadis bab amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir sampai hadis nomor 7. Ya. Sekarang hadis nomor sampai 8 kemarin. Ya. Benar. Hadis nomor 8. Sekarang hadis nomor 9. Ya, sekarang hadis nomor 9. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'id ibn Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ri'a'i al-hutama fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala fal kan lahum nukhalah innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Baik. At-tasi'u hadis ke-9 dari Abi Sa'id, Abu Sa'id, ini kunyah. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Anna bahwasanya A'id bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dakhala, ya, masuk ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Jadi bertamu ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Dakhala itu masuk, maksudnya masuk ke rumah. Faqala, kemudian dia berkata, ayya bunayya, ya maksudnya anakku gitu. Ya, karena minta nasihat. Inni sami'tu, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, inna sesungguhnya syarral ri'a seburuk-buruk pemimpin, ya, al-hutamah yang kejam, yang bengis, yang sadis. Fa iyyaka, maka wajib bagimu menjauhi, antakuna, untuk menjadi minhum, termasuk dari pemimpin yang bengis itu, yang kejam. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ijlis, duduklah. Fa innama, sesungguhnya engkau, maka sesungguhnya anta, engkau, min, termasuk nukhalati, yang terbuang, ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka siapa tadi? A'id bin Amr bertanya, fal kanat, apakah ada lahum, bagi sahabat itu, nukhalah, yang terbuang? Nah, maka innama, sesungguhnya, kanatin nukhalatu, ya, sahabat-sahabat yang terbuang adalah ba'dahum, setelah mereka, wa fi ghairihim, dan selain mereka. Baik, jadi hadis ini intinya pada amar ma'ruf nahi munkar, pada kalimat inna syarra ri'a al-hutamah, bahwa seburuk-buruk pemimpin yang kejam. Jadi kalau ada pemimpin yang kejam, ya kita ini harusnya mengingatkan
dan resikonya terbuang. Gitu ya. Kadang resiko orang mengingatkan kebaikan itu malah apa? Tersingkir. Iya. Memang begitu karena dianggap mengganggu kepentingan gitu. Jadi tapi ya itu memang orang mau amar ma'ruf nahi munkar itu harus teguh, dia tidak bisa berkepentingan duniawi, dia harus betul-betul mencari ridho Allah. Dan resikonya begitu, dia akan tersingkir, akan terbuang karena dianggap mengganggu kepentingan. Sekarang kan naudzubillah ya, kita yang berlindung pada Allah, banyak kepemimpinan itu didasarkan bukan kemaslahatan ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat bahasa Indonesianya. Rakyat itu bahasa Arab. Dari kata apa? Ra'iyah. Ra'iyah itu berarti yang digembala, yang dipimpin. Harusnya yang namanya pemimpin itu ada rahasia ya. Kenapa di Quran itu dan di hadis itu banyak istilah. Ada amir yang memegang urusan, ada sultan penguasa, ada al-malik raja, ada rois kepala, ada amid ya. Amid itu ya kalau sekarang istilah amid artinya dekan. Tapi kan yang sebenarnya dari kata umdah itu ya pokok, inti atau pokoknya. Ada juga untuk kepemimpinan keluarga pakainya apa? Qawam. Qawam itu dari kata qaimun, tegak. Qawam yang menegakkan, yang selalu menegakkan kebaikan, kebenaran itu. Jadi sebenarnya tugas pemimpin itu mengarahkan ya, mengorganisir supaya bersama yang dipimpinnya menuju tujuan yang baik, yang benar. Itu namanya pemimpin, bukan penguasa, bukan sultan. Nah, tapi di kita ini pemimpin jadi apa? Penguasa gitu. Jadi semuanya dikuasai di bawah kepemimpinannya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Ini yang akhirnya kalau ada orang mengingatkan, dia nggak akan sadar itu. Makanya orang-orang dulu itu bijak gitu ya, bijak kalau memberi nasihat. Namanya kalau misalkan orang punya ada kelompok, ya maka hidup-hiduplah kelompok itu, jangan mencari hidup dalam kelompok itu. Ya kan kadang-kadang orang begitu tuh. Ya, jadi dia tujuan menjadi pemimpin untuk kepentingan pribadi, sehingga dia memanfaatkan kepentingannya kepemimpinannya untuk hal-hal yang memang menguntungkan dia. Coba aja kalau kita mengingatkan, mesti resikonya ya dijauhi gitu, dianggap mengganggu sih, ya pasti akan disingkirkan, gitu ya, pasti akan disingkirkan. Itu udah resiko, kalau orang. Makanya saya bilang sekali lagi, orang kalau mau amar ma'ruf nahi munkar harusnya hanya mencari ridho Allah, gitu. Karena kalau kita mencari ridho Allah, kita yang akan ditolong sama Allah Taala. Tapi kalau kepentingan juga, ya sudah. Kalau kepentingan bertemu dengan apa? Kepentingan, ya sudah repot. Ya kayak sekarang kan carut marut karena itu, karena semuanya punya kepentingan. Ini punya kepentingan, ini punya kepentingan. Ya susah gitu. Ada pengawasnya juga punya kepentingan. Legislatifnya punya kepentingan, eksekutifnya punya kepentingan. Akhirnya apa? Kong kali kong. Yang jadi korban siapa? Wis, masya Allah. Rakyah gitu. Kawit ini masya Allah. Kayaknya rampung hatam dia langsung jadi ustadz ya. Amin. Ya. Ya ini. Jadi sekali lagi hadis ini mengingatkan ya jangan sampai kita menjadi pemimpin yang kejam. Ya. Dan sekali lagi pemimpin kalau udah kejam pasti membela kepentingan dirinya sendiri. Dan orang lain yang menghalangi akan disingkirkan. Sudah tidak akan buta dari kebenaran. Sudah. Ya, karena dunia itu membutakan. Ya, dunia apa? Membutakan. Baik, hadis berikutnya. Al-ashiru an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la tanhawunna wa la tanhawunna 'anil munkar
aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Ya, rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, hadis hasan. Al-ashru yang 10. Jadi kalau 10 asyrah, kalau al-ashir ke 10. Tis'ah 9, at-tasi ke 9. An dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladzi, dan demi yang nafsi jiwaku biyadihi, berada dalam genggamannya, di tangannya. Ini adalah lafaz sumpah dalam bahasa Arab. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Biyadi itu berada dalam genggamannya. Ini salah satu sumpah yang biasa di Rasul itu kalau bersumpah biasanya pakai wallahi, kalau enggak ini walladzi nafsi biyadihi, dan zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ini berarti tauhid rububiyah. Ya, kalau wallahi berarti tauhid uluhiyah. Jadi bersumpah dengan itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la, sungguh, ta'murunna, benar-benar, itu kalau ada nun di tasdid seperti itu artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Itu namanya nun taukid tsaqilah. La ta'murunna, benar-benar kalian akan beramar bil ma'ruf, ya, yang ma'ruf. Wala tanhawunna, dan benar-benar kalian akan mencegah anil mungkar, ya, dari kemungkaran. Maksudnya apa? Kalian tuh harus sungguh-sungguh beramar ma'ruf dan sungguh-sungguh nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diprioritaskan. Kalau tidak, la yushikannallah. Jika tidak, Allah benar-benar akan yab'atsa, mengirim, alaikum, atas kalian, iqaban, siksa, minhu, darinya. Ya. Thumma, kemudian, tad'unahu, kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun kalian berdoa, fala yustajaba lakum, enggak akan dikabulkan. Nah, itu. Jadi dari hadis ini amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diperjuangkan. Berarti pengertian diperjuangkan itu apa? Enggak bisa sendirian. Kalau tersendirian akan tersingkir. Jelas ya? Tadi ini kaitannya dengan hadis sebelumnya. Orang tuh kalau amar ma'ruf sendirian, ya gampang disingkirkan. Kalau pengen amar ma'rufnya bagus, berkualitas, harus berjamaah. Nah itu ya, makanya sebenarnya ormas-ormas Islam itu lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kayak Muhammadiyah, kayak NU, kayak Persis, Al-Irsyad itu sebenarnya bentuk-bentuk lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tanpa itu negara ini entah jadi apa. Jadi kalau negara ini tanpa Muhammadiyah, tanpa NU, tanpa Al-Irsyad, tanpa Persis, sudah jadi negara sekuler. Ya, itulah yang menjaga negara ini tetap berada dalam kebaikan, karena di luar pemerintahan, gitu ya. Jadi memang perlu itu organisasi-organisasi, karena ini bukan negara Islam. Indonesia ini negara Darul Ahdi Wasyahadah, negara perjanjian dan persaksian. Jadi karena mayoritas ini penduduknya beragama Islam, tapi negara ini negara kesatuan Republik Indonesia yang mengakui semua adat, budaya dan agama, ya maka harus ada lembaga-lembaga yang menjaga betul agar negara ini berada dalam jalur kebaikan agama, gitu ya. Maka ada ormas-ormas itu diantaranya, itu menjaga itu, ya. Jadi sekali lagi dari ayat hadis ini kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus sungguh-sungguh, bentuknya jangan sendirian tapi berjamaah. Kalau tidak, maka akan disiksa secara global, disiksa secara kolektif. Ya, dan kita berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah, begitu. Jadi resiko orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, gitu. Ya gimana Allah? Kemarin sudah kita sebutkan, wa fina sholihun, anuhlika wa fina sholihun, apakah kita tetap disiksa walaupun di antara kita banyak orang soleh? Apa kata Rasulullah? Na'am idza kathural khabas. Iya, kalau dominasi keburukan itu merajalela. Jadi kalau keburukan banyak, ya percuma ada orang soleh.
Jadi kalau ada orang soleh kok maksiat banyak bertebaran, berarti tandanya orang soleh itu melempem. Berarti imanannya lemah. Itu. Jadi tanda orang solehnya bagus ya dia punya bergain power. Itu yang pernah saya sampaikan kemarin. Jadi soleh itu jangan buat sendiri. Karena kalau kita sendiri soleh, lingkungannya nggak baik, ya lama-lama solehnya luntur. Gitu. Soleh itu harus berjamaah. Gitu. Makanya kenapa kita Imam As-Sa'di mengatakan wadzalika bitakmilihim li ghairihim. Yang namanya beragama itu harus menyempurnakan diri untuk mendakwai sekitarnya. Karena kalau sendiri kita baik, lingkungannya enggak, berat. Gitu. Jadi kita harus baik, lingkungannya juga harus baik gitu loh. Jadi bersama-sama baik gitu. Jadi begitu, kalau enggak ya kita akan apa? Akan berat, akan resiko gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa menjaga itulah gitu ya. Makanya kemarin saya sampaikan, sekarang bukan kalau mengikuti tren sekarang zamannya kolaborasi gitu. Jadi bukan zamannya bukan kompetisi. Ya, jadi kalau pengen membangun negara dengan baik bukan oposisi. Kalau oposisi pasti biasanya ininya kepentingan ya. Ya, tapi kolaborasi lah. Ya oposisi dalam rangka mengingatkan gitu. Tapi harusnya apa? Kolaborasi gitu antara umaro sama ulama gitu. Jadi yang pernah saya sampaikan, misalkan ada prostitusi, lokalisasi, itu kalau agama gerak sendiri sulit, pemerintah gerak sendiri juga sulit. Jadi harusnya estimate. Kan kemarin saya sudah sampaikan estimate. Jadi ada overestimate, ada underestimate. Kalau underestimate, biarin saja lah. Oh, itu kan sing bisa ngono ya sing duwe duit tok. Warga kene kok ora duwe duit, ora bakal dolan ngono. Ya, yang overestimate, hancurkan, ini merusak ini, hancurkan. Ya nggak baik juga kalau lokalisasi, justru dilokalisasi supaya terkontrol. Dengan dihancurkan bisa-bisa ngecer itu. Ya, nanti dia malah berbahaya. Maka yang estimate itu apa? Kerjasama semua pihak. Ya, jadi antara tokoh agama, antara pemerintah itu kerjasama. Ya, tokoh agama bagiannya menyadarkan. Gitu ya, memberi penyuluhan. Pemerintah bagian memberi keterampilan, memberi jaminan kesehatan, sama memberi modal begitu. Sehingga orang-orang yang dilokalisasi itu menjadi sadar, ya, kemudian dia punya keterampilan dan dimodali, kemudian dia bisa mengakhiri pekerjaan yang tidak baik itu menuju pekerjaan yang baik. Dan butuh masyarakat harus bisa menerima. Rakyatnya juga masyarakat, karena kejadian begitu. Ini udah tobat dari pekerjaannya, kemudian udah punya keterampilan misalkan menjahit atau bikin kue atau apa, ya kan? Kemudian diberi modal sama pemerintah, buka jahitan orang asing pesen, karena rakyatnya jahitannya lonte gitu, jahitannya mesti mantan ini, ya itu nggak boleh begitu, ya nggak bisa. Maka harus semuanya terlibat unsur-unsur itu. Masyarakat menerima kalau memang sudah sudah tobat loh, dia memang dulu nggak punya keahlian, mungkin kepepet ekonomi, ya jadinya dan imannya kurang, akhirnya larinya ke situ. Tapi ketika sudah imannya dibenahi, dia diberi keterampilan, diberi modal, ya, insya Allah ya jalan. Tinggal masyarakatnya menerima. Justru harus kita dukung yang gitu tuh, supaya dia tidak kembali ke. Jadi peran rakyat di mana? Peran masyarakat itu menjahitlah sama dia, belilah kuenya, gitu ya. Belilah produknya. Itu secara kita menolong dia tidak kembali lagi ke pekerjaannya yang dulu. Nah itu. Jadi semuanya andil, gitu. Ya kalau nggak begitu ya akhirnya kejadian balik lagi ada. Sudah diberi keahlian, sudah punya modal, buka usaha, ora payu. Karena provokasi dianggap mantan pekerja kotor. Akhirnya karena orang payu bangkrut. Nek wis bangkrut SIN mandan nom ya balik maning gitu loh. Jadi ya salah kabeh. Ya sing salah rakyatnya juga. Jadi kita harus sama tuh lembaga pemasyarakatan. Kalau berfungsi dengan baik, dia akan menjadikan penjahat itu menjadi dimasyarakatkan kembali, bisa bergaul kembali dengan masyarakat. Ya, nanti kalau udah ya kita harus terima gitu. Ya walaupun mungkin ada luka di sana, misalkan mantan pencuri terus sudah tobat, tapi kan rakyat butuh apa? Butuh jaminan kepercayaan gitu. Kadang-kadang masih was-was mantan maling, bongko nyolong maling gitu.
Ya, tapi ya itu semuanya terlibat. Baik. Yang keberapa sekarang? 11. Al-hadi asyara, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, hadisnya hasan. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi SAW. Qala, bersabda, afdalu, seutama-utamanya al-jihad. Jihad itu kalimatu, ya, menegakkan kalimat adlin, keadilan, inda, di sisi sultanin, penguasa, jair, yang zalim. Inilah yang jadikan dalil oleh orang yang berdemo itu. Jadi seutamanya jihad itu menegakkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Hanya masalah cara. Dan demo selalu jadi polemik gitu, karena sebagian menganggap demo itu tidak sesuai Rasulullah gitu. Tapi masalahnya demo itu di negara kita diperbolehkan, hanya tidak boleh anarkis. Dan kemarin umat Islam sudah memberikan contoh yang baik. Demo malah jadi kayak demo kok bisa ngangeni gitu ya. Demo ngangeni ya demo kemarin itu, demo yang sebenarnya kayak bukan demo lah, aksi damai gitu ya. Bersih, semuanya pada nyaman, damai, tidak ada masalah itu. Cuma ada yang memprovokasi saja. Jadi begitu. Jadi ternyata menegakkan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim itu seutama-utamanya jihad. Tapi berarti harus ada strategi melalui jalur yang benar gitu. Ya gitu. Jadi kalau kayak kita di Indonesia ya berarti lewat wakil rakyat. Tapi karena wakil rakyat tergantung ketua partai. Ya berat kayak gitu. Jadi bukan tergantung rakyat ya. Bukan tergantung konstituen gitu. Harusnya tergantung apa? Konstituen. Dia terpilih dari Dapil Banyumas, ya harusnya dia memperjuangkan aspirasi masyarakat Banyumas, kudune gitu. Tapi juga itu disortir oleh ketua partai. Ya, Jaul berhenti, siap. Itu terkenal banget itu kalimat itu. Jadi, tapi kenyataannya memang begitu gitu ya. Jadi itulah. Jadi makanya saya dari kemarin saya sampaikan harus ada komunikasi yang baik gitu. Ya makanya pantaskan diri kita supaya omongan kita didengar gitu. Kalau enggak ya sulit. Itu berarti harus lewat orang. Paham ya? Itu. Kayak misalkan Pak Dorin di sini sudah pantas, maka Pak Dorin ngomongi siapa? Kepala desanya ya bisa digugu itu. Telepon tok bisa misalkan begitu. Ya nanti Pak Natun sudah jadi kesepuan di Kembaran gitu. Maka kalau ada apa-apa tinggal nelpon sama BPD sama kepala desa. Oke, sing bener sih siap. Waduh. Siap Mbah Nartun gitu. Misalkan begitu. Ya itu karena ada komunikasi yang baik. Tapi kalau tidak ada, ya wis. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, kita enggak memiliki strategi yang baik, kalau usul cerewet boy. Itu. Urun ora ribut bagi salah sing ngurusi. Wah, jadinya begitu. Tapi kalau ada komunikasi yang baik yang kemarin saya sampaikan, insyaallah bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Baik, berikutnya terakhir sudah jam segini. Ats-tsani asyara an Abi Abdillah Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayyul jihadi afdal qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ya. Ats-tsani asyar, ke-12. An Abi Abdillah, dari Abu
Abdillah. Ini kunyah julukannya. Namanya siapa? Thariq bin Syihab Al-Bajali, mungkin dari suku Bajali Al-Ahmasi, dari Bani Ahmas. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, ada seseorang. Nah, ada seseorang ya. Sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab yang pertama. Itu dalam hadis atau dalam Islam itu sebenarnya kalau ada hal kebaikan tidak mesti pelakunya harus diceritakan, si anu enggak harus. Satu, kalau itu yang baik itu menjaga supaya dia tidak jadi ujub dengan diceritakan. Kalau itu tidak baik berarti menjaga aib. Paham enggak? Itu. Karena kadang-kadang kalau ada orang berbuat baik diceritakan dan dia dengar, minimal dia jadi ujub. Ya, misalkan Pak Hamid ini baik, terus kita menceritakan Pak Hamid suatu saat melakukan hal yang baik lah. Terus kita cerita kemana-mana sampainya Pak Hamid itu dengar. Minimal Pak Hamid jadi apa? Ujub. Nah, itu kasihan gitu karena pujian itu ternyata panas setan. Pujian dalam kebaikan itu apa? Panas setan. Kecuali untuk memotivasi. Tapi kalau udah dewasa kayak kita, ini dipuji malah bahaya gitu. Ya, malah bisa menjadi ujub gitu. Bahkan suatu saat tidak dipuji itu jadi ngelokrok. Biasa dipuji terus ora gitu. Makanya yang proporsional itu mujinya. Rasulullah SAW mengatakan uhsul maddahin biturab. Jadi orang yang tukang-tukang puji, maddahin itu tukang memuji, bukan sekedar memuji tapi tukang, itu biasanya penjilat. Maka baluri wajahnya dengan turab, dengan debu atau dengan tanah itu. Jadi, lah kalau itu buruk, Pak Hamid suatu saat berbuat yang tidak pantas, ya jangan usah disebut Pak Hamidnya. Kalau mau memberi contoh, cukup ada seseorang berbuat begini gitu. Tidak perlu disebut namanya. Itu untuk menutup aib. Ya, maka di sini tidak disebutkan. Ya, walaupun ini kebaikan, ada seseorang tidak pakai alif lam, berarti menunjukkan nakiroh, entah siapa dia gitu. Jadi nggak penting lah itu untuk menjaga dia. Sa'ala, bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad, padahal gitu ya. Wada'a, Nabi telah meletakkan rijlahu, kaki beliau fil gharsi, di pelana. Jadi Nabi itu sudah mau bepergian, wis lagi arep numpak, wong takon gitu. Dan ternyata Nabi tetap menjawab karena itu masalah agama. Jadi ibaratnya zaman siki mungkin wis numpak motor, sikile wis munggah separo. Loh, orang tetap bertanya. Apa tanyanya? Ayul jihadi afdal ya Rasulullah. Jihad apa yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, kalimatu haqqin, ya, menegakkan kalimat yang benar inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang lalim atau yang lacet. Jadi pelajaran hadis ini pertama, pada suatu kejadian itu yang penting kejadiannya bukan pelakunya, kecuali itu sebuah kriminal yang perlu diungkap siapa pelakunya, itu beda kasus. Tapi kalau untuk memberikan contoh-contoh sebaiknya jangan menyebut siapa namanya gitu ya, tapi menyebut kejadiannya saja. Yang kedua, bagaimana hirsunya Rasulullah. Hirsu itu Rasulullah sangat perhatiannya pada persoalan umat. Maka ketika orang menjadi pemimpin, kita dalam posisi apa saja kalau rakyat membutuhkan, siap. Bukan kebalikannya. Gitu ya. Jadi namanya pemimpin itu pelayan rakyat. Dalam posisi apapun, kita tidak bisa, aku yang kesibukan dewek, yang nggak bisa. Memang kalau udah siap jadi pemimpin, ya aku tuh kayak gue. Waktunya hampir 24 jam untuk jadi itu ya. Kecuali kita bukan pemimpin yang diangkat oleh rakyat. Misalkan kayak saya ustadz, ya karena saya kan tidak diangkat oleh masyarakat jadi ustadz, dan mereka juga tidak, ya maka saya punya waktu-waktu privasi. Ya, jadi jangan jam 1 malam tanya gitu, nelpon, itu ya. Kalau Ramadan pernah itu jam 5 subuh ada yang nelpon, pernah. Tuh. Tapi ternyata saya udah di masjid, miss call talk. Terus dilanjutkan dengan WA. Begitu terbaca isinya wis lewat. Dia itu hanya minta pada Ustaz,
Saya junub sudah subuh. Mandi atau tidak? Cepat butuh dijawab. Lah nyuwun nang masjid. Itu begitu pulang terbales. Ya mandi saja. Ya, alhamdulillah tadi saya langsung mandi. Lah hal-hal begitu kan memang hal mendesak ya. Ya walaupun jam segitu kan nggak pantas untuk telepon maupun WA, tapi ya itu mendesak gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau saya pernah itu jam 10 malam ditelepon, Ustadz kita lagi rapat ini, Ustadz ngisi pengajian gimana? Padahal saya udah mau tidur itu. Aduh jangan, saya bilang mau ngesuk sih ngapa ya. Kamu soalnya sekarang lagi rapat. Waduh ya udahlah gitu. Tapi itu sebenarnya nggak sopan gitu, karena saya bukan, ya saya Ustadz, tapi udah resiko itu. Tapi kalau pemimpin ya harusnya ya kayak Rasulullah ini. Padahal beliau lagi apa? Naik kuda, naik kendaraannya, sudah naik, kakinya naik satu. Secara logika nunggu sampai duduk sih ngapa? Enggak. Rasulullah tetap langsung jawab sambil kakinya masih satu di pelana itu. Jadi mungkin sudah tahu nggak sih? Sikilnya samparan beliau satu udah naik gitu, tapi belum bruk gitu. Begitu. Tetap dijawab. Dan yang ketiga ternyata sebaik-baik jihad itu menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi kalau ada penguasa, pemimpin yang zalim, dan kezalimannya harus jelas, bukan hoak. Masalahnya kemarin kita banyak tersiar apa? Hoak. Jadi kalau memang benar-benar zalim dan diakui kezalimannya, bukan hanya sepihak gitu. Ya itu maka kemudian kita harus menegakkan kebenaran. Jadi memberikan masukan, mengingatkan begitu. Bahwa itu kalau tidak kita yang disiksa secara kolektif oleh Allah Ta'ala karena dianggap membiarkan. Kalau memang tidak punya kemampuan dengan lisan. Ya, yang punya kemampuan tulis, dia menulis-nulis di medsos yang baik, di koran, di media, kritikan yang baik gitu. Kalau tidak punya kemampuan itu, ya minimal hatinya menolak. Walaupun diam tapi hatinya menolak. Kayak anaknya gede, nyorot ya kemampuan apa lah, tapi nyorot setuju. Wah itu minimal begitu. Cukup ya. Baik, kita akhiri. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.